Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Febrianti, NPM 19610031 dari Universitas Putra Indonesia Cianjur, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan curang dalam bisnis dihubungkan dengan pasal 379A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Muhammad Rendy Ardiandi SH, MH, di sini saya akan membahas bagian penutup. Aspek-aspek hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang dalam bisnis menurut perspeksi Pasal 379 A KUHP bahwa bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Guna mendapatkan keuntungan tersebut, korporasi akan melakukan segala macam cara yang lazimnya, tidak memperhatikan moral atau etika. Dan semua perilaku dari pihak-pihak yang bersaing tersebut ingin keluar dari pemenangnya. 2. Bisnis adalah asosial, tidak adanya motivasi untuk melakukan aktivitas sendiri. Dan 3. Bisnis yang dicampur adukan dengan moral akan merugi dan tersingkirkan dengan sendirinya. Namun demikian, dampak dari pandangan yang keliru dalam kegiatan bisnis tersebut bukan hanya memberikan kerugian kepada para pihak dengan siapa pelaku usaha tersebut melakukan hubungan hukum seperti jual beli, tetapi dapat pula memiliki dampak yang luas sehingga mengganggu perekonomian nasional seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Guna melindungi pengusaha dari perbuatan curang, pelaku usaha lainnya, instrumen hukum pidana mengatur melalui pasal 379A KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap siapapun yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau membeli benda-benda dengan maksud supaya tanpa dengan pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaan terhadap benda-benda itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Faktor-faktor penyebab pelaku bisnis melakukan perbuatan curang, yaitu A. Secara intern, didasarkan karena 1. Lemahnya sumber daya manusia, SDM. 2. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. 3. Kurangnya kesadaran moral utilitarian, moral yang berkaitan dengan memaksimumkan hal terbaik bagi orang sebanyak mungkin. 4. Menurunnya formalisis etis moral yang berfokus pada maksud yang berkaitan dengan perilaku dan hak tertentu. 5. Pandangan yang salah dalam menjalankan bisnis, di mana tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan semata, bukan kegiatan sosial. B. Secara eksternal, faktor penyebab atau alasan pelaku usaha melakukan perbuatan curang, diantaranya yaitu 1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap pelaku bisnis yang dirugikan. 2. Lemahnya pemahaman penegak hukum berkaitan dengan kegiatan bisnis. 3. Persaingan usaha yang semakin ketat memacu pelaku bisnis untuk menang dalam persaingan melalui cara-cara yang bersifat curang dalam mengejar kepentingan ekonominya. 4. Kondisi ekonomi. Penegakan hukum terhadap pelaku bisnis yang curang adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum didasarkan pada prinsip nullum delictum nulla forensum praevia legi final,
sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 1 Witbooi van Strafrecht atau lebih dikenal dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana atau dihukum sebelum ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Adapun proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana termasuk perbuatan curang dalam kegiatan bisnis menurut KUHP dilakukan melalui 1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyelidikan, 2. Tahap penuntutan, dan 3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun tidak selamanya proses penegakan hukum terhadap pelaku bisnis yang curang dapat diwujudkan melalui penerapan pasal 379A KUHP. Meskipun unsur-unsur tindak pidananya telah terpenuhi seperti perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Namun demikian, lembaga penegak hukum tidak menindaklanjuti lebih jauh sehingga tujuan dalam memberikan kepastian hukum, memberikan kesebandingan hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait belum dapat diwujudkan. Sebagai aspek-aspek dalam pasal 379A KUHP harus lebih diperhatikan untuk ditindak oleh aparat penegak hukum agar sesuatu yang menjadi mata pencaharian tersebut kegiatan yang melawan hukum. Sebaliknya, para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnis, dalam hal ini jual beli, dilandasi dengan etika bisnis. Sebaliknya, para penegak hukum dapat lebih jeli dalam menempatkan suatu kasus, apakah perdata atau pidana, sehingga terhadap hubungan hukum yang bersifat perdata seperti jual beli, namun di dalamnya dapat dibuktikan adanya unsur-unsur tindak pidana. Cukup sekian resume bagian penutup tentang kajian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan curang dalam bisnis dihubungkan dengan pasal 379A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini, jual beli dilandasi dengan etika bisnis. Sebaliknya, para penegak hukum dapat lebih jeli dalam menempatkan suatu kasus, apakah perdata atau pidana, sehingga terhadap hubungan hukum yang bersifat perdata seperti jual beli, namun di dalamnya dapat dibuktikan adanya unsur-unsur tindak pidana untuk melakukan penegak hukum melalui instrumen hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 379A KUHP.